Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, aku Ayla Lisha Salsabila. dan aku Sela Adelia. Kami dari kelas 10-8 ingin menjelaskan tentang virus. Pertama itu ada pengertian virus. Virus adalah mikroorganisme yang sangat merugikan bagi makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan manusia. Dan yang kedua adalah struktur virus. Virus termasuk ke dalam aseluler atau tidak termasuk ke dalam sel. Aseluler tidak mempunyai inti sel, membran inti, dan juga membran sel. Selanjutnya, tidak mempunyai sitoplasma dan tidak juga mempunyai organel-organel sel. Kedua, mempunyai asam nukleat, yaitu berarti dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja, berarti tidak memiliki keduanya. Yang ketiga adalah berproduksi atau mengkristal. Jika dikatakan berproduksi, dia adalah makhluk hidup dan juga mengkristal jika dia adalah benda mati. Dan yang keempat adalah sebagai parasit obligat. Selanjutnya ada sejarah penemu virus. Yang pertama ada Adolf Meyer 1883. Yang kedua ada Dmitri Ivanovsky 1892. Mereka mencetus bahwa virus lebih kecil daripada bakteri. Yang ketiga ada Martinus Bejerin 1898. Ia ahli botani dari Belanda. Yang selanjutnya ada Wendell Stanley 1935. Ia penemu tobacco mosaic virus. Struktur virus sudah dijelaskan bahwa virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena ia dapat bereproduksi. Lalu kita akan membahas tentang adanya reproduksi virus. Reproduksi virus terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah daur litik atau biasa disebut daur lisis. Yang kedua adalah daur lisogenik. Tetapi di sini kita akan bahas daur litik terlebih dahulu. Tahap pertama yaitu ada tahap adsorpsi atau penempelan. Tahap ini merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Adsorpsi terjadi karena virus memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Lalu yang kedua adalah tahap infeksi, bisa juga disebut injeksi, dapat juga disebut sebagai penetrasi. Tahap ini, DNA atau RNA masuk ke dalam sel inang melalui penempatan lempeng di ujung. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap ada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya. Selanjutnya yang ketiga ada tahap sintesis. Apa sih itu tahap sintesis? Tahap sintesis merupakan tahapan pembentukan komponen virus yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Juga yang keempat ada perakitan atau biasa disebut assembling. Di perakitan ini, tubuh virus yang masih terpisah-pisah disatukan untuk menjadi virus yang utuh. Kapsid yang utuh terbentuk lalu kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus yang baru. Yang kelima ada tahap lisis atau litik. Tahap lisis atau litik adalah tahap virus baru merusak dinding atau membran sel inang. Rusaknya dinding atau membran sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Selanjutnya adalah daur lisogenik. Daur lisogenik dan daur lisis tidak memiliki perbedaan dalam tahapnya, kecuali pada tahap penggabungan yaitu tahap ketiga. Tahapan penggabungan terjadi ketika inang yang virus tempati cukup kuat, sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang. Tetapi itu hanya berlaku jika sang inang tetap dalam posisi yang kuat. Jika posisinya kembali melemah, tahapnya akan berlanjut ke tahap sintesis. Thanks for watching. Please subscribe.